Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Lana, Marsha, and Lutfia. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys doing today? Sleepy or hungry? How are you guys? Sehat semua? Alhamdulillah, Lutfia. What about you, Lana and Marsha? Marsha, Lana suaranya lemes tadi kedengaran ya? Ngantuk? Are you sleepy, Lana? No, really? Gak apa-apa, Miss. Suaranya ngantuk apa gimana? Serak suaranya ya? Batuk? Iya, Miss. Oh, I'm sorry to hear that. Tapi mudah-mudahan bisa tetap fokus ya. Oke, hari ini kita sudah lanjut level 2. I won't say that the lessons are going to be easier than the ones in the previous level, tapi insya Allah kalian bisa paham. Ini Miss Julia nggak bilang kalau materi level 2 ini bakal gampang. Nggak. Namanya orang belajar ya. Makin tinggi levelnya, makin tinggi kesulitannya. Tapi insya Allah kalian bisa paham. Nah, kita masuk ke dalam pelajaran tense sekarang. Kemarin sudah perkenalan bentuk-bentuk kalimat. Nah, ini salah satu hal yang digunakan untuk membuat kalimat. Kita pahami dulu nih, kalau di kelas ini, terus mana dia? Miss Julia ngajarinnya 12 tenses, 12 English tenses. Kalau di sekolah ada guru yang ngajar 14 sampai 16 tenses. Kalau di sini 12 aja. Dibagi 3 bagian besar. Bagian pertama ini yang present. Oops. Tenses yang present. Yang kedua, tenses past. Berarti kalau past yang berhubungan dengan masa lalu. Bagian ketiga, tenses yang berhubungan dengan masa depan. Future. Nah, karena ini 12 tenses, berarti masing-masing bagian terdiri dari 4 tenses. Kita masuk bagian pertama dulu nih. Bagian pertamanya present terdiri dari, tadi dibilang ada 4. Ada simple present yang sekarang kita pelajari. Ada present continuous. Bacanya continuous. Kurang satu. Ada present perfect. Ada present perfect continuous. Kita satu-satu dulu ya. Nah, baru bagian pertama. Garis besar dulu ya, nanti baru kita pisah-pisah. Bagian kedua, ada past tenses. Tenses yang membicarakan kejadian di masa lalu. Mirip sih urutannya. Ada simple past. Ada past continuous. Ada past perfect. Ada past perfect continuous. Urutannya kayak pengulangan-pengulangan ya. Di sini continuous, perfect, perfect, continuous. Sekarang yang terakhir, bagian ketiga, future tenses. Tenses yang berhubungan dengan kejadian di masa depan yang akan terjadi. Simple future. Ada future continuous. Ada future perfect.
Ada lagi future perfect continuous. Yang terakhir. Mau keluar. Ada di bawah ya. Nah, harusnya ada di... Nah, ini dia. Nah, jadi dibagi 3 bagian besar yang terdiri dari 4 tenses masing-masing. Nanti kita akan bahas sedikit. Tenses ini apa sih? Kita dalam bahasa Indonesia nggak mengenal adanya tenses. Hanya ada dalam bahasa Inggris. Tenses itu sebenarnya perubahan bentuk kata kerja bergantung dari kapan kejadiannya. Jadi kalau kejadian di masa lalu, kata kerjanya beda dengan kejadian yang sedang berlangsung. Atau kejadian yang akan terjadi. Jadi perubahan bentuk kata kerja. Makanya dalam bahasa Inggris nih mengenal ada 4 bentuk perubahan kata kerja. Ada kata kerja bentuk ke-1, verb 1. Ada kata kerja bentuk kedua, ada kata kerja bentuk ketiga, dan verb ing. Nah, ini dia yang bakalan nanti dipakai dalam 12 tenses ini. Oke, sekilas kita masuk ke dalam simple present sekarang. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita nonton video dulu ya. Nanti Miss Julia kasih tambahan penjelasan. Iklan dulu. Apa sih ukuran kebahagiaan? Kebahagiaan bisa sangat besar, meski berasal dari hal kecil. Camilan kecil dengan kepedulian besar. Nikmati lebih banyak lagi di kinder.com. ESL Library. Simple present. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. Nah, tadi dibilang tenses itu perubahan bentuk kata kerja. Verb tenses sesuai dengan kapan kejadiannya. Apakah kejadiannya di masa lalu, atau masa sekarang, atau masa depan. The simple present is a verb tense. We use the present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. Nah, tadi yang pertama gunanya simple present to talk about the repeated actions. Repeated action kejadian yang berulang-ulang dilakukan. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai masa depan. Sama kegiatan dilakukan itu lagi, itu lagi. Jadi kayak kegiatan rutin ya, yang sehari-hari dilakukan. Contoh umpama kalau Miss Julia tidurnya ngorok. Jadi dari dulu ngorok. Sampai sekarang ngorok. Sampai minggu depan kemungkinan ngorok. Jadi dibilang, I snore while sleeping. Nah, itu pakai simple present karena repeated action. Atau umpama Lana pergi ke sekolah jalan kaki. Itu setiap hari kan, dari Senin sampai Jumat, kegiatannya berulang-ulang dilakukan. Lana walks to school every day, contohnya. For example, I eat breakfast every day. Nah, ini kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Dari dulu sampai sekarang, sampai besokannya, minggu depannya, bulan depannya. I eat breakfast every day. Tiap hari saya sarapan. Nggak pernah lewat nih, nggak pernah kelupaan nggak sarapan. Selalu sarapan. I read in bed every night. Nah, ini juga kebiasaan, daily routine, habitual activities. Kegiatan yang dilakukan sudah seperti kebiasaan berulang-ulang tadi ya, selalu dikerjakan. Jadi setiap malam sebelum tidur saya membaca buku. I always study after school. Nah, perhatikan, biasanya kalau simple present kita menggunakan
Nah, ini namanya adverbs of frequency. Digunakan untuk menunjukkan seberapa sering kita melakukan sebuah kegiatan. Adverb of frequency ada always, selalu, sometimes, kadang-kadang, usually, biasanya, often, sering, seldom atau rarely, jarang, never, tidak pernah. Oke, kita lanjut lagi. Simple present verbs have two forms. Which form do we use? That depends on the subject of the sentence. Now, this makes the simple present tense quite tricky. Ini nih yang bikin simple present tense agak susah, agak ngebingungin. Karena ada perubahan bentuk kata kerja sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau untuk subjek I, you, they, we, kata kerjanya bentuk pertama. Kalau he, she, it, kata kerjanya harus pakai akhiran S atau ES. Nanti kalimat negatif sama kalimat tanya berubah lagi bentuk kata kerjanya. Jadi harus diperhatikan nih perubahan bentuk kata kerja untuk tenses yang ini. Subjects can be pronouns. Subjects can also be nouns. We use a base verb when the subject pronoun is I, you, we, or Base they. verb, kata kerja dasar, atau Miss Julia sering bilangnya kata kerja bentuk ke-1. Jadi kalau dibilang kata kerja dasar, di belakangnya nggak boleh ada tambahan ing. Jadi kalau cook, nggak boleh bilangnya cooking. Kalau sleep, nggak boleh bilangnya slept, bentuk kedua tuh. Atau umpama study, nggak boleh bilangnya studied, atau studying, atau studies, pakai akhiran S. I walk to school every day. You always drink Nah, coffee. berarti kata kerja bentuk dasarnya tadi walk, nggak pakai S, bukan walks atau walking, drink bukan drinks atau drank atau drinking. We sometimes eat dessert. Eat juga ini namanya base verb, kata kerja dasar. Di belakangnya nggak boleh ada tambahan. Contoh, ditambahin ini, eating. I sometimes eating dessert, salah. Atau I sometimes ate, bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua. Nggak boleh. Selalu dalam simple present tense, pakai kata kerja bentuk ke-1 atau base verb. They study every night. That's alright, Abel. Kita baru mulai nih nonton video. Alhamdulillah. Bisa masuk. We use verb plus S when the subject pronoun is he, she, or it. He reads the newspaper on the weekend. Nah, untuk subjek he, she, it tadi dibilang pakai tambahin S atau ES. Reads, nggak boleh read doang. Atau diganti nama orang. Lana reads the newspaper. Atau my father reads the newspaper. She takes the bus to work in the morning. Takes, nggak boleh taking. Atau take aja nggak pakai akhiran S, jadi salah. She takes the bus, atau Luthvia takes the bus, atau my sister takes the bus. It sleeps on the couch every day. Ini juga sama untuk pronoun it atau diganti nama binatang. My dog sleeps on the couch. Couch itu nama lain dari sofa. Kata kerja sleep-nya udah bukan base verb ini namanya. Bukan kata kerja bentuk dasar. Karena sudah ada akhiran S di belakangnya. We use a base verb when the subject noun is plural. The students take the bus to school. Nah, pakai kata kerja bentuk dasar untuk subjek jamak lebih dari satu. The students, kalau kita ganti dengan pronoun, bisa pakai pronoun they. The students take the bus to school. They take the bus to school. My parents drink coffee every morning.
Kalau cuma my father, beda lagi ya. My father cuma satu. Kalau my parents berarti sepasang, ibu dan ayah. My parents drink, nggak boleh drinks, atau drinking, atau drink. Kata kerjanya dasar karena dia subjek jamak. Kalau subjeknya tunggal, tadi my father contohnya. My father drinks coffee every morning. Kalau my father diganti dengan pronoun he. Kalau my parents diganti dengan pronoun they. They kata benda jamak. We use verb plus s when the subject noun is singular. The student walks to school every day. My dog always sleeps on my bed. Singular artinya tunggal ya, cuma satu. We also use verb plus s when the subject noun is non-count. Snow falls from the sky in winter. Non-count atau Miss Sheila sering bilangnya uncountable noun. Kata benda yang nggak bisa dihitung. Contoh air, termasuk nih. Water falls from the sky. Air turun dari langit. Snow juga nggak bisa pakai snows. Karena saljunya banyak ditambahin airan es. Snow uncountable noun, nggak bisa dihitung. Ini termasuk benda yang berbutir-butir, berpartikel ya. Contoh benda berpartikel, tepung, pasir, gula, lada, nah beras, itu nggak bisa dihitung. Jadi kata kerjanya pakai yang akhirannya S atau ES. My hair grows quickly. Grow. Nah, rambut juga termasuk uncountable. Walaupun kalian kalau rajin dihitungin ya ada berapa helai rambut di kepala. Tapi nggak bisa dihitung, karena banyak banget, repot. Walaupun rambutnya lebat, nggak boleh bilangnya my hairs. Pakai akhiran S untuk jamak. Tetap my hair. Kata kerjanya yang ditambahin S. Grows quickly. Rambutku tumbuh dengan cepat. Jadi cepat panjang rambutnya. Oke, kita simpen practice-nya. Sekarang kita masuk ke let's go to the slide. Kita masuk ke slide dulu. Nah, kita bahas lebih jauh tentang simple present tense. Tadi dibilang kita pakai simple present tense untuk repeat it, berulang-ulang kejadiannya. Always true. Ini fakta. Kalau dibilang always true berarti fakta, tidak terbantahkan. Emang selalu seperti itu. Atau happening in the future time. Nanti ini kita bahas lebih jauh lagi dalam tense simple future nanti. Nah, seperti dalam video tadi ya, contohnya I walk to school every day. Contoh yang pertama dibaca sama Lana. Lana, read the sentence please. Yang mana, Miss? Yang Eva. Eva wakes up at 7:30 every morning. Yes, very good. Ini kegiatan yang berulang-ulang dilakukan rutin tiap hari. Eva nih bangun tidurnya jam 7:30. 7:30. Nggak pernah dia bangun jam 6 atau jam 10. Rutin. Bangunnya jam 7:30 tiap pagi. Next example. Marsha, I ride my bike every weekend. Yes, kegiatannya berulang-ulang tiap akhir pekan. Marsha naik sepeda. Nggak pernah dia kalau naik sepedanya tiap hari kelilingan naik sepeda. Enggak, cuma di akhir pekan doang. Repeated actions, berulang-ulang dilakukan. Always or generally true, fakta tidak terbantahkan. Contohnya, Lutfia, read the sentence please. Lutfia, the sun, yang ini, the sun. Sun sets in the west. That's it. Fakta. Matahari terbenam di sebelah barat. The sun sets in the west. The sun rises in the east. Nah, terbit ya. Kalau terbit rise tambahin s. The sun rise tambahin s. Rises
in the east. Nah, matahari terbit di sebelah timur, fakta. Atau contoh yang kedua, I speak Urdu. Kalau Miss Julia berbicara dalam bahasanya orang Pakistan, Urdu ya. Kalau ternyata Miss Julia nggak berbicara pakai bahasa Urdu, tinggal dibilang I don't speak Urdu. Ini fakta. Emang Miss Julia nggak berbicara dalam bahasa Urdu, bahasa Pakistan. I don't speak Urdu. Ini juga termasuk generally true faktanya. Kalimat berikutnya, Abel. They live. Mic-nya belum on, Abel. Oh, kayaknya Abel nge-lag nih. Atau Miss Julia yang nge-lag ya? They live in a city. Coba Abel. Kayaknya iya nih. Oh, coba. Tes. Yes. Yes, kedengeran. Yuk, dibaca kalimatnya. They live in They a live, bacanya. They live. in a city. Yes, ini fakta. Mereka emang tinggalnya di kota. Not in a village, bukan di desa. They live in a city. Clue, bacanya live atau live? Bacanya live kalau diikuti dengan nama tempat, lokasi. Biasanya ada preposisinya dulu. Pakai in, pakai on, atau pakai at. Betulin pakai in. Live in, live on jalan, umpama. Kalau live diikuti dengan kata benda. Live show. Tayangan langsung. Live show. Show itu kata benda. Live game, permainan langsung. Game kata benda. Jadi seperti itu ya, bacanya live atau live. Dilihat kata yang nyambung berikutnya. Oke, berikutnya kita pakai simple present tense kalau happening in future time. Nah, ini kita bahas lebih jauh di tense simple future. Tapi dikenalin dulu nih. Biasanya kita pakai simple present kalau berbicara tentang jadwal. Kalau jadwal itu kan sudah pasti akan terus terjadi di masa depan. Contoh jadwal keberangkatan bus. The bus leaves at 9 o'clock. Bus akan berangkat pukul 9, walaupun sekarang belum jam 9. The bus leaves at 9 o'clock. The film starts at 3:30. Ini jadwal tayang film di TV umpama. Ya emang begitu terus, besok tayangnya jam segini. Pakai simple present. Nanti kita bahas lebih jauh di next lesson. Nah, tadi kalau simple present, kata kerjanya pakai base verb. Bentuk ke-1 untuk ayu, they, we. Tapi kalau he, she, it, pakai kata kerja yang akhirannya s atau es. Nggak boleh pakai in ya. Nah, pakai juga to be. Juga seringnya bilang to be. Ada juga nanti yang bilang linking verb, sama. To be-nya am, is, are. Penggunaannya tergantung dari subjeknya. Coba yuk Miss Julia tes. Kalau I kira-kira pakai to be apa nih? Pakai am, apa is, apa are? M. Am, that's it. Kalau you Are. pakai are. He, she, it pakainya? Are. He, she, it pakai? Bukan are, pakai apa yo? Is, that's it. We pakai are. You sama di atas. Are. They pakai are juga. Kok you ada dua nih? Iya, ada dua subjek. You yang di atas ini subjek tunggal. Kamu cuma satu. You yang di bawah subjek jamak, plural subjek. Artinya kalian. Kalau we, kami, they, mereka. Oke, you are, I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Great job. Nah, biasanya nih kalau subjek tadi diikuti dengan to be, am, atau is, atau are, diikuti dengan kata benda atau kata sifat. Contoh kalau dibilang sama Abel, I am a student. Saya seorang murid. Memang sekarang Abel masih murid. Kalau Miss Julia nggak bisa bilang I am a student. Kan udah nggak belajar lagi di sekolah. I was a student.
Nah, itu nanti bahasanya masuk dalam simple past. Kalau am berarti masih berlangsung. You are, contohnya kamu adalah seorang, you are a teacher. Nah, berarti sampai sekarang masih jadi guru. Atau kata sifat, we are late. Nah, we are always late. Kami selalu terlambat. Dari dulu sampai sekarang, sampai besokannya. Besokannya lagi, emang tukang telat ya. Jadi boleh pakai kata benda atau kata sifat. Nah, sekarang kita masuk tadi itu ya, kata kerja yang base verb atau yang pakai akhiran S atau ES. Kalau subjek I, you, they, we, I run. You run. He, she, it pakai S belakangnya. He runs, she runs, it runs. We run, you run, they run. Gampang kalau di sini. Nanti agak bingungnya kalau berubah ke bentuk kalimat negatif atau kalimat tanya. Makanya diperhatikan perubahannya ya. Nah, kita tes sekarang. Lutfia in random order. Kalau I, kata kerjanya yang mana nih Lutfia? Sing atau sings? Yes, sing, betul. Abel, you sing atau sings? You You sings. pakai S? You sing, You nggak sing. pakai S. You sing, nggak pakai S. Lana, he, she, it, pakai sing atau sings? He, she, it sings. Sings, ini dia yang pakai S. Marsha, we pasti pakai Sing. sing, itu dia. Jadi yang pakai akhiran S atau ES cuma 3 ini nih. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, benda atau binatang. Berarti you sama they sama nih, bentuk ke satu. Base verb. Nggak boleh pakai akhiran apa-apa. Oke, tadi sudah rules-nya. Gitu ya, tadi udah dijelasin. Nah, tinggal tambahin S atau ES. Contohnya ES. Kalau pakai yang ini nih, aturannya ada di sini. Udah. Nah, kalau kata kerja berakhiran ini nih, ditambahin ES. Contoh yang akhirannya X. Kalau umpama my father fixes. Nggak boleh bilangnya fix. Kalau fix dipakai untuk you fix. Nah, my father fixes the car. Kalau mobilnya cuma satu, pakainya goes. Mobilnya banyak, berarti kan subjek jamak ya. The cars go. Kalau cuma satu, the car goes. Pakai ES. Yang O ya. Balik-balik aja. Ini yang akhiran X. Ini yang akhiran O. Oh, sebentar, salah tulis. Ya. Kalau yang akhiran SH, tambahin ES juga. Wish, jadi wishes. Akhirannya Z-nya ada 2, tambahin ES. Buzzes. Atau quiz. Quiznya ada banyak. Kalau itu bentuk jamak namanya ya. Quizzes. Yang belakangnya S, contohnya apa ya? CH dulu, CH. Nonton. Menonton, watch. Jadi kalau dia perempuan menonton film, she watches the movie. Tambahin ES belakangnya. Watches. Kalau SS sama S sih mirip ya, tinggal tambahin ES belakangnya. Selalu seperti itu. Oke, mirip sebenarnya dengan penambahan akhiran S atau ES untuk bentuk jamak. Mirip. Oke, kita lanjut lagi. Ada exception, selalu ada pengecualian dalam bahasa Inggris. Tidak mengikuti aturan. Kalau tadi udah kasih aturan nih ya. Carry, akhirannya Y. Y-nya, semua untuk akhiran Y. Dirubah dulu jadi I, baru tambahin ES. Kecuali untuk kata kerja play. Kalau play nggak boleh nih Y-nya dirubah jadi I, baru tambahin ES. Salah.
Kalau play tetap Y. Aneh ya kalau dirubah jadi I tambahin ES. Ini tambahin S. Kok gitu aturannya gimana ceritanya nih? Nah, biar sedikit tahu perbedaannya. Di depannya. Di depan kalau play, di depannya ada satu huruf hidup. Nah, kalau carry, kan Y-nya konsonan. Di depan konsonan Y ada konsonan lagi. Kalau play, di depan konsonan Y, depannya ada huruf hidup. Sebenarnya ini Y-nya kalau yang dikata play, sebenarnya bukan huruf konsonan. Dia bunyinya huruf hidup. Play, A itu bunyi huruf hidup, diftong namanya. Kalau ini memang huruf konsonan, sebenarnya bunyi huruf hidup juga. Carry, I bunyinya, gitu ya. Tapi sebagai huruf konsonan. Yang ini baru dirubah jadi I, baru tambahin ES. Triknya seperti itu. Dilihat di depan Y huruf hidup apa huruf konsonan? Oh oke, Abel, boleh. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya. Oke, kita lanjut lagi. Peraturan tadi, perubahan bentuk kata kerja nih ya. Masih sama. Ini tadi yang disebut play, cuma tambahin S aja. Say, tambahin S aja. Kalau ditambahin S, bacanya bukan says, tapi says. S-E-Z bunyinya. S-nya bunyinya seperti Z. Say, says. Play, plays. Kalau ini tetap ada bunyi I-nya. Buy, buys. Ingat, lihat nih, di depan Y ada huruf vokal. Di depan Y ada huruf U, huruf vokal. Jadi Y-nya nggak diganti I. Tinggal tambahin S aja. Yuk kita cek dulu nih. Paham nggak ya perubahan bentuk kata kerjanya sesuai dengan subjeknya? Kita coba dari in random order dari Lana dulu. Dibaca kalimatnya Rana, baru tentukan benar apa enggak ya? Lana, dibaca kalimatnya I write. Lupa nggak dinyalain. I ride my my bike around the field. Salah. Salah. Iya, salahnya di mana? Rides. Yes, harusnya nggak I ride. pakai. Betul. I write. Nah, kalian sudah mulai belajar ya mencari kesalahan dan membetulkannya. Karena nanti di level 2 nih ujiannya modelnya begitu nih. Correct the mistake, cari kesalahannya dan betulkan. Very good, Lana. Kita cek dulu, benar nggak ya? Mana dia? Belum deh, ntar ya belakangan. Oh, ini dulu. Sebentar. Ya, kita coba dulu lagi. Sekarang gilirannya Lutfia. She knows. In random order. Yes. Betul apa salah? Is this correct? She knows. Kata yes. Betul. Jawabannya that's correct. Dan kalau ini sama it itu pakai S. Yes, betul banget. Wah, nyimak nih Lutfia. Pakai S atau ES. Bunyinya S knows. Great job. Sekarang Marsha. They jumps. Dibaca kalimatnya dulu Marsha. They jumps on the bouncy castle. T-nya silent. Castle. Castle. Yes. Is this correct? Betul apa salah? Betul? Yes. They jumps. Betul apa enggak ya? Siapa yang bisa No. betulin? Salah ya. Kenapa salah? It's because The verb should be the verb should be without, tanpa without the S. Yes, without the S. Itu dia. The verb should be without the S. Jump aja, nggak boleh jumping atau jumps. Well done. Betul semua. Nah, yes. Ini kok kamu keluar? Nah, itu dia. Jawabannya betul semua. Oke, sekarang kita langsung latihan ya. Ini disimpan aja untuk next lagi. Oke, sebentar. Bisa ambilkan dulu. Kok putus. Tunggu ya. Kita ke sini.
Iya. Sekarang kita mau ke latihan. Dikasih contoh dulu latihannya. Layarnya udah berubah belum ya? Can you see what's on the screen? Yes. Oke, good. Tadi kita sudah belajar perubahan bentuk kata kerja. Jadi kalian cuma latihan yang test 1, tugas ke-1. Kata kerjanya dirubah kalau subjeknya he, kata kerjanya nih gimana nih? Berarti kan tambahin akhiran S ya. Tulis sees, tambahin S. Kabur. Kenapa itu? Kabur. Nah, sees. Kalau kalau I subjeknya walk-nya apakah tambahin S atau enggak ya? Kalau be itu yang tadi kita to be, am, is, are. Kalau subjeknya you, to be-nya apa? Are, tinggal ditulis. Look, lihat subjeknya they. Berubah atau tambahin S ya? Catch, akhirannya CH tadi nih, udah nih di slide tadi ya. Task 2, nah karena sudah paham perubahannya di sini, dipraktekkan nih. Tinggal dipilih kata kerjanya yang tepat. Lucas kan he kalau diganti pronounnya. Ingat kalau pronoun he, she, it, kata kerjanya pakai akhiran s atau es. Tidies. Nah, tinggal diklik aja jawabannya. Task 3 sama tadi. Oh, bagian negatif. Bentar. Kita belum masuk ke bagian negatif nih. Hang on. Kalau gitu kalian kerjakan dulu task 1 and task 2 dulu ya. Nanti kalau tuntas, baru Miss Julia terangin yang bentuk kalimat negatifnya. Oke, latihannya ada di chat Zoom. Oh. Finish? Sudah? Semuanya, Miss. Sampai latihan kedua, activity 2 aja dulu. Nanti baru diterangin dulu activity 3. Nanti kalau activity itu udah langsung dikirim apa nunggu diterangin Kirim dulu? aja, boleh dikirim aja. Oke. Nanti nilainya Miss Julia edit yang hari kita kerjanya 1 sama 2 aja.
Miss, Mm-mm. yang nomor 7 activity 1 itu maksudnya gimana? Cuma tinggal merubah bentuk kata kerjanya, dilihat subjeknya. Kalau subjeknya Ayu Dewi, pakai kata kerja bentuk ke-1, nggak boleh tambahin akhiran S atau ES. Kalau he, she, it, pakaiin akhiran S atau ES. Berarti kalau contoh yang number 1, kan subjeknya he, tadi dibilang kata kerjanya berarti tambahin S atau ES. Kalau ini tambahin S doang. Sis, tinggal tulis gitu aja. Kalau nomor 2, I. Karena I kata kerjanya base verb, nggak boleh pakai akhiran apa-apa di belakangnya. I walk. Sudah, Miss. Oh, good. Cek dulu. 1,2 doang kan? Betul semua? Kalau betul semua, ntar nilainya diganti dulu. Karena kan belum tuntas semua ya, tapi udah dianggap selesai sama Miss Julia. Oke, sudah ada Marsha ternyata sama Lana. Bentar, Lana dulu. Iya, betul semua ternyata. Dikoreksi nilainya. Oke, sudah. You got a perfect score. Marsha sekarang. Ya, nggak semuanya pakai akhiran S, Marsha. Tadi dibilang kalau to be simple present itu am, is atau are. Jadi to be-nya dirubah. Nah, yang ini betul. Oke, tambahin dulu nilainya. Jadi diperhatikan kata subjeknya ya untuk menentukan kata kerjanya ditambahin akhiran S, ES atau enggak sama sekali. To be-nya am, is, are.
Oke, sudah ada Lutfia. Nah, B-nya ingat nggak boleh ada ing-ingnya. Oh, typo nih. Harusnya benar ya. Swim, S-nya kelebihan 1. B-nya berubah. M is are. Nggak boleh be doang atau being. Apakah M is are? Kalau you pakainya are. I, you, they, we pakai are. He, she, it pakai is. I doang. Kok tadi I masuk are? You, they, we pakai are. He, she, it pakai is. I doang pakai am. Ini bener. Anita loves. Anita kalau diganti pakai pronoun she. She kata kerjanya pakai akhiran s atau es. Nah, tambahin dulu nilainya. Nah. Oke, yuk sekarang kita bahas yang activity 3-nya. Tadi kan udah tahu nih, ini bentuk kalimat positif semua. Yang latihan kedua, ini yang number 1 kalimat positif. Number 2 kalimat tanya. Ini belum ada kalimat negatifnya. Sekarang Miss Juliar tambahin ke sini. Salah. Tambahin catatan ya. Tunggu, agak lemot ini whiteboard-nya. Tunggu ya, jangan dicoret-coret dulu ya. Ya. Sekarang kalau bentuk kurang gede. Tadi kalimat positif dulu. Itu gede kan. Kalimat positif tadi yang subjek diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya yang bentuk ke satu atau yang pakai akhiran s atau es. Contohnya tadi I go, I walk aja deh. I go ya, boleh. I go to school every day. Kalau kalimat negatifnya gimana? Kalimat negatifnya harus pakai subjek diikuti dengan helping verb. Kalau Miss Julia sering bilangnya helping verb. Nanti ada guru yang bilangnya auxiliary verb. Pakai helping verbnya do atau does, tergantung subjeknya nih. Tambahin not. Kata kerjanya bentuk ke satu. Contoh, I don't, kalau I, you, they, we pakainya do. He, she, it pakainya does. I don't go to school every day. Kalimat tanyanya gimana? Tinggal helping verb-nya dikedepanin. Pakai do atau does. Diikuti subjek, diikuti kata kerjanya bentuk ke satu semua. Contoh, tadi I go to school. Do I go to school every day? Sekarang contoh yang kata kerjanya pakai akhiran s atau es. Oh, sebentar gini deh. Contoh yang pakai akhiran s atau es. She walks to the park. Kata kerjanya pakai akhiran s. Sekarang kalimat negatifnya gimana? Pakaiin does not.
Nih ya. Nah. She doesn't walk to the park. Kata kerjanya lihat. Salah tuh. Kata kerjanya bentuk ke satu, walk. Nggak boleh lagi pakai S. Nggak boleh ditulisnya walks. Sebentar, diwarnain dulu ya. Warnanya yang ini. Nah, kalau yang ini kata kerjanya balik ke bentuk ke satu. Oke, kalimat tanyanya kita pakai does. Does she walk? Kata kerja bentuk ke satu. Walk to school. Kata kerjanya bentuk ke satu. Kurang gede ya tulisannya. Bentar. Oke, sampai sini. Perubahan bentuk kalimat negatif, ingat pakai kata bantu, kata kerja, helping verb do, atau does. Tapi jangan lupa pakai not. Kata kerjanya semua. Yang tadinya pakai akhiran S atau ES, berubah ke bentuk ke satu. Dibuang akhiran S atau ES-nya ya. Kalimat tanya, helping verb-nya yang dikedepanin. Kata kerjanya juga sama, bentuk ke satu semua. Nggak boleh pakai ada akhiran apa-apa. Nah, sekarang kita balik. Yang tadi. Ke sini dulu. Nah, sekarang nih kalau dibilang rewrite the sentences in the negative form, kalimat negatif. Ingat nih, ada S-nya. Berarti kan kalau kalimat negatif pakai doesn't, does not. Annabelle, boneka yang serem nih. Likes S-nya dibuang. Pakai helping verb-nya dulu. Doesn't disingkat. Doesn't like, nggak boleh likes. Karena udah ada bunyi S-nya di sini. Ingat aja nih. Ya, nggak boleh likes. Karena udah ada bunyi S-nya di doesn't-nya. Jadi S-nya dibuang. Like eating. Ketinggalan. Ice cream. Oke. Kalimat yang kedua, Jonah and Ruben. Nah, ini jamaknya lebih dari satu. Kalimat negatifnya berarti pakainya don't, nggak boleh doesn't. Walaupun ini sama-sama laki-laki, pakainya does dong, doesn't. Nggak boleh, karena lebih dari satu. Jonah and Ruben. Helping verb-nya do, tapi bentuk negatif. Don't. Salah tanda baca. Don't, kata kerja tetap bentuk ke satu. Play football every day. Every day-nya selalu dipisah. Nah, pisahnya nanti dicek lagi. Begitu kalau kalimat tanya gimana? Tadi helping verb-nya tinggal kedepanin pakai do atau does. Lihat subjeknya dulu. Kalau subjek jamak atau are, you, they, we, pakainya do. Subjek tunggal atau he, she, it, pakainya does. Kita lihat ini subjeknya cats, jamak berarti nih. Harus helping verb-nya pakai do. Do the cats sleep for 10 hours every night. Yang nomor 2 ada akhiran S-nya nih kata kerjanya. Berarti ini subjek tunggal he, she, karena perempuan. Pakainya does, kata tanyanya. Does Jamila, ingat, udah ada bunyi S-nya di sini. Berarti runs, S-nya dibuang. Run in the park after school on Thursday. Kok nama hari ada akhiran S-nya? Kan Thursday, bukan Thursdays. Kalau Thursdays artinya sama dengan every Thursday. Tiap hari Kamis, kan dalam satu minggu ada 4 hari Kamis ya. Jadi 4-4-nya nih tiap hari Kamis. Every Thursday, Jamila runs in the park after school. Oke, dicoba lagi. Linknya masih sama. Lanjutin ya activity
3 sama 4 aja. Kerjakan activity 3 and 4 with the same link. Habis ini kita main quiz dulu. 3 and 4 doang, Miss. Pakai kata kerjanya tapi dilihat, rubah bentuk ke satu semua. Nggak boleh pakai akhiran S atau ES. Activity 1 sama activity 2 nggak usah Nggak dikerjain usah. lagi. Yes, nggak usah. Tadi udah. Kalimat tanya jangan lupa pakai tanda tanya ya. Siapa yang sudah? Oh, belum. Activity 5-nya nggak usah dikerjain. Will you excuse me? I need to get some water. Miss juga ambil air dulu ya. Tinggal dulu.
Hati-hati untuk kalimat nomor 4 di kalimat tanya, activity 4. In activity 4, sentence number 4, kalimatnya Alba and Ben are very tall. Masukin to be-nya jadi kata tanyanya ke depan, pindahin. Jadi nggak boleh pakai do atau does nih. Tapi pakai to be-nya, are. Kelihatan tuh ada are. Are-nya ke depanin. Are Alba and Ben very tall? Tadi di awal di video dibilang nih, kalau pakai to be and is are, biasanya diikuti dengan kata benda atau kata sifat. Tall itu kata sifat. Apakah? Semuanya nih artinya apakah? Does Barris listen to music in his room? Apakah Barris mendengarkan musik di ruangannya? Are Alba and Ben very tall? Apakah Alba dan Ben sangat tinggi? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, semua helping verb yang taruh di awal kalimat jadi kata tanya, artinya apakah? Cek dulu. Oke, sudah ada Lana. Kita cek dulu punya Lana. Activity 3 and 4. Yes. Doesn't like. Yes. Good. Alright, betul semua. Yes, very good. Betul semua nih, Alana nih. Well done. Edit dulu nilainya. Who's next? Siapa lagi yang sudah berikutnya? Oh, belum. Bisa? Lutfia, Marsha? Marsha lebih teliti ya. Terutama typo nih. Marsha juga suka typo. Kakak masih les. Oh, masih les ya. Mau main CPET.
Oke, sudah ada Lutfia. Cek dulu. Yes, activity 3 betul. Oh, salah yang ini. Nggak boleh pakai didn't. Didn't nanti nih simple past. Kita pakai don't atau doesn't aja. Simple past nanti gampang. Gampang banget kalau simple past. Do Jamila runs? Ingat. Ini ada runs. Berarti Ya. helping verbnya ada bunyi S-nya. Does. Itu dia. Runs-nya dibuang nih bunyi S-nya. Do berries, ini sama ya seperti nomor 2 tadi. Are Alba and Ben, nggak boleh pakai is lagi. Sudah ada are-nya di sini. Ini nggak boleh pakai are, karena ada are-nya di kalimat? Nggak ada. Berarti pakai do, sama seperti yang ini. Ini dia. Holly and River, pakai ini. Pakai, ini yang sama juga nih. Jonah and Ruben, pakainya do. Jadi di depan pakai do. Do Suraj and Nikita, harusnya itu ya. Oke, cek dulu. Betul. 5. Oke. Koreksi dulu nilainya. Bisa, Marsha? Sudah dikumpulin? Emang seperti di awal Michelle bilang ya, agak membingungkan kalau simple present emang karena ada perubahan bentuk kata kerja tergantung dari subjeknya apa. Dan kalau kalimatnya negatif dan kalimat tanya, kata kerjanya berubah lagi. Oke, nanti latihan kelima kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ini sebenarnya ada quiz, tapi kuisnya memang harus dibahas dulu satu-satu nanti, diterangin lagi. Jadi kita simpen ya untuk pertemuan pertama. Kuisnya sebenarnya tadi kata kerjanya pakai akhiran s, es atau enggak. Nah, tadi seperti latihan kita. Present simple s, kata kerjanya pakai akhiran s, or no s atau enggak pakai s, itu tadi. Insya Allah di awal pertemuannya refreshment sebelum lanjut lagi simple present-nya. Insya Allah sih simple present memang yang di antara 12 tenses ini termasuk yang membingungkan. Sebenarnya sih gampang. Asal tahu triknya aja. Tadi sebenarnya udah Michelle kasih trik tuh. Simple past itu termasuk yang gampang. Present continuous gampang banget. Nggak ada perubahan bentuk kata kerja. Cuma perubahan to be aja. Pakai am, is, atau are. Nanti kita bahas lagi ya next meeting. Insya Allah. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang masih bingung? Kita masih bingung. Bingung perubahan bentuk kata kerja nih pasti. Tadi bisa lihat. Kalau Lana nggak ada, alhamdulillah. Perlu pembiasaan. Don't worry, ini tenses dasar. Kalian di SD juga sudah belajar sebenarnya sampai tenses simple future. Tapi dilengkap nih sama guru, sama bukunya ya, kurikulum yang diajari simple present, simple present continuous, simple past, sama simple future. Nah, 4 itu level SD sebenarnya. Tapi nanti sama Miss Julia ada banyak nih, ada tambahan level yang dipelajari di SMP akan kalian pelajari juga insya Allah. Oke, tetap semangat, jangan dilupakan materi yang sekarang karena kita bakal lanjut lagi. Thanks so much everyone for joining my class. See you guys again next week, same time insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Bye, Miss. Waalaikumsalam. Meeting.